Selamat datang kembali. Kali ini kita langsung bahas bab 4 dari Find Your Why. Fokusnya beda nih, bukan mengapa individu lagi, tapi gimana sih sebuah kelompok, sebuah tim, atau buku ini menyebutnya suku, bisa nemuin tujuan barengnya. Pernah nggak sih ngerasa tim Anda itu kayaknya punya potensi lebih, tapi kok arahnya kurang jelas? Nah, sumber ini ngasih kerangka buat mulai gali mengapa kolektif itu. Kita akan bedah bagian pertamanya dulu, soal persiapannya. Kita bakal lihat apa sih suku itu maksudnya, terus kenapa konsep nested wise atau mengapa bertingkat itu krusial banget, kapan juga pendekatan ini paling pas dipakai, sama langkah-langkah, ya persiapan awal lah yang nggak boleh kelewat. Siap ya? Oke, pertama-tama nih, istilah suku ini kedengarannya unik ya. Maksudnya apa sih sebenarnya di sini? Iya, jadi dalam konteks buku ini ya, suku itu lebih ke sekelompok orang yang ngerasa nyambung karena punya nilai dan keyakinan yang sama. Bisa jadi satu organisasi utuh, atau cuma satu divisi, atau bahkan tim kecil tempat Anda kerja itu, di mana Anda ngerasa paling klik, paling punya rasa memiliki gitu. Intinya sih, unit sosial di kantor tempat Anda ngerasa paling pas dan bisa kontribusi penuh, gitu kira-kira. Ah, oke oke. Jadi bukan sekedar soal struktur formal tim ya, tapi lebih ke ikatan batin dan nilai bareng. Paham. Nah, terus di sumber ini disebut juga soal nested wise. Kok kayaknya rumit ya, mengapa bertingkat? Tapi penting nih kayaknya. Bisa dijelasin nggak? Tentu. Gini, coba bayangin aja kayak pohon besar gitu ya. Mengapa utama organisasi itu ibarat batang sama akarnya lah, jadi fondasi utamanya. Nah, nested wise ini kayak sarang burung yang ada di cabang-cabang pohon itu. Jadi tiap tim atau mungkin subkultur di dalam perusahaan itu punya mengapanya sendiri yang unik, yang bersarang di dalam mengapa yang lebih gede tadi. Terus di dalam sarang itu baru ada individu-individu ya, burung-burungnya lah, dengan mengapa personal mereka masing-masing. Oh, oke oke. Analogi pohonnya ngebantu banget buat ngebayanginnya. Pohon, bukan malah jalan sendiri atau malah bersaing. Konsep ini tuh bantu tiap orang biar bisa lihat gimana kontribusi timnya yang spesifik itu nyambung langsung ke visi besar perusahaan. Sumber ini nekenin banget, penting ini, biar nggak ada silo-silo atau tim yang ngerasa gue ya gue aja gitu. Masuk akal. Jadi ini intinya buat mastiin semua bagian, dari orang per orang, sampai level organisasi, geraknya harmonis ke tujuan yang sama. Nah, terus kenapa ini penting banget buat Anda nih, pendengar kita, dalam konteks kerja sehari-hari? Gini, karena ini bisa bantu Anda nemuin rumah yang paling pas buat Anda di dalam organisasi itu. Sumber ini bilang, bisa jadi loh Anda kerja di perusahaan yang secara umum bagus banget. Tapi kok Anda ngerasa kurang srek ya di tim atau divisi Anda sekarang? Kayak salah sarang gitu. Nah ini dampaknya bisa gede banget ke motivasi, ke performa kerja, bahkan kepuasan kerja Anda. Jadi kalau Anda paham mengapa tim Anda, ini bantu mastiin Anda ada di lingkungan yang ngehargain kontribusi Anda, dan juga ya sejalan lah sama nilai-nilai yang Anda pegang. Wah, iya banget. Kayaknya banyak deh yang pernah ngalamin gitu. Ngerasa ada yang off, padahal perusahaannya oke. Sip, sip. Nah, kita udah paham nih konsepnya, pentingnya juga. Terus, kapan sebaiknya pendekatan suku ini paling efektif gitu dipakainya sama sebuah kelompok? Ada momen-momen khusus? Ada beberapa skenario ideal ya. Misalnya nih, kalau pendiri asli perusahaan udah nggak terlibat aktif lagi, nah ini cara bagus buat gali lagi mengapa awal perusahaan itu berdasarkan nilai dan budaya terbaik yang emang udah hidup sekarang di sana. Atau bisa juga dipakai sama tim atau divisi tertentu yang pengen ngerumusin nested why mereka sendiri. Apalagi kalau mengapa perusahaan udah jelas, nah mereka pengen kuatin hubungan tim mereka ke visi besar itu pas banget. Oke, itu masuk akal. Ada lagi? Ada satu lagi yang menarik banget. Sumber ini nyebutnya ekor mengibaskan anjing. Pernah dengar? Hah? Gimana tuh maksudnya? Unik banget istilahnya. Iya, jadi ini kondisi di mana sebuah tim mungkin di level tengah gitu ya, di organisasi yang mengapanya mungkin katakanlah kurang jelas atau malah diabaikan sama pimpinan puncak, tim ini malah proaktif. Mereka nemuin dan ngidupin mengapa mereka sendiri. Nah, semangat sama kejelasan tujuan dari tim ini tuh bisa nular, bisa nginspirasi bagian lain, bahkan bisa jadi pendorong perubahan di level organisasi. Jadi inisiatifnya bisa dari tengah atau bawah gitu. Wah, keren banget itu konsep ekor mengibaskan anjing.
Bener-bener nunjukin kekuatan inisiatif dari tengah ya. Nggak harus nunggu dari atas. Oke. Nah, balik ke bab 4 ini kan fokus banget nih sama persiapan sebelum prosesnya dimulai. Apa aja sih langkah-langkah krusial yang perlu disiapin sama sukun ini? Betul. Persiapan itu bisa dibilang separuh jalan menuju suksesnya ya. Penting banget. Pertama itu milih fasilitator yang pas. Ini krusial. Idealnya sih orang yang objektif, punya rasa penasaran yang tulus gitu, nggak punya agenda sendiri. Dan yang penting bisa ciptain suasana yang aman, nyaman buat orang cerita hal-hal personal. Nggak harus konsultan dari luar kok, bisa dari dalam. Yang penting ya itu tadi, dipercaya dan netral. Oke, fasilitator yang tepat. Terus? Kedua, ngundang peserta yang representatif. Jumlahnya sekitar 10-30 orang lah. Kuncinya di sini tuh keragaman. Jadi harus mewakili berbagai peran, lama kerja beda-beda, dari bagian yang beda-beda juga di dalam suku itu. Sumbernya malah nyaranin buat prioritasin orang-orang yang semangatnya tinggi, yang zealots gitu, sama yang udah kerja cukup lama. Kenapa? Karena mereka ini biasanya kaya banget sama cerita dan pengalaman yang ngebentuk budaya tim. Iya. Orang lama pasti banyak insight ya. Betul. Jadi representasi ini penting banget biar mengapa yang nanti dirumuskan itu benar-benar jadi milik semua anggota suku, bukan cuma pandangan segelintir orang aja. Sip. Fasilitator, peserta. Ada lagi? Ketiga, waktu. Harus alokasiin waktu yang cukup. Jangan anggap ini bisa kelar dalam sejam rapat biasa gitu, nggak bisa. Proses ini butuh kedalaman, butuh perjalanan emosional dan intelektual juga. Minimal banget itu siapin 4 jam, tapi idealnya ya 5 jam atau lebih. Dan pastikan nggak ada gangguan. Bener-bener fokus. Terakhir, tentu aja tempatnya. Siapin tempat yang kondusif, private, nyaman, jauh dari distraksi kantor, dan settingnya mendukung interaksi. Mungkin duduknya letter U atau melingkar gitu. Oke. Jadi jelas banget ya, nemuin mengapa kelompok ini bukan sesi brainstorming asal-asalan. Bener-bener butuh kesengajaan, persiapan yang matang, terus komitmen waktu dan emosi juga dari semua yang terlibat. Bener kayak yang digambarin di bab 4 ini ya, ini kayak ngegali jiwa kolektif gitu. Tepat sekali, bener banyak. Nah, mungkin sebagai penutup buat bagian pertama pembahasan kita ini, ada baiknya Anda coba renungin dikit deh soal suku Anda sendiri di tempat kerja. Nggak perlu proses formal dulu, coba aja pikirin. Ada nggak sih nilai atau keyakinan nggak tertulis yang sebenarnya udah nyatuin tim Anda sekarang? Atau cerita-cerita sukses, momen-momen puncak apa yang sering banget diulang-ulang, yang nunjukin tim Anda tuh lagi keren-kerennya. Dan gimana ya sarang Anda ini kontribusinya buat pohon organisasi secara keseluruhan? Mikirin ini aja udah bisa jadi titik awal yang menarik loh. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya ya.